Selamat datang di Hago Best Podcast New Radio Style dalam program Nightmare Side. Jangan pernah sendirian. Dia ada di belakang. Halo, selamat malam para pecinta cerita misteri. Salam kenal dari saya Gesta yang akan menceritakan tentang kisah nyata misteri restoran yang berada di Bandung Selatan, tepatnya di daerah Soreang, Kabupaten Bandung, bersama Hago Best Podcast. Cerita ini berawal ketika kami masuk kerja shift malam di sebuah restoran tempat kami bekerja. Oh ya, perkenalkan, nama saya Fahmi. Kebetulan yang bagian shift malam ada 4 orang. 1 orang koki yang bernama Aldi, 2 pelayan yang bernama Fahmi dan Uci, dan 1 orang lagi yang bertugas sebagai kasir yang bernama Santi. Pada saat itu keadaan restoran sedang sepi pengunjung. Maklum, namanya juga kerja malam, jarang orang yang datang, apalagi tempat kami bekerja berada di puncak gunung. Meskipun suasana restoran ini lumayan bagus, tapi yang anehnya sudah beberapa hari ini restoran sepi pengunjung. Kebetulan sepi pengunjung, Aldi pun berpamitan untuk pergi mencari makan. Mi, aku mau beli makan dulu ya. Kamu mau nitip gak? Boleh, Di. Aku titip batagor ya. Jangan pedas-pedas. Oke. Tapi aku pinjem motor kamu ya. Soalnya motorku nggak ada bensinnya. Ya udah ya. Lalu Aldi pun pergi ke parkiran motor untuk mengeluarkan motor punyaku. Mi, itu Aldi mau kemana, Mi? Tanya Uci kepadaku. Oh, mau beli makan, Ci. Lapar katanya. Aku nitip dong. Ya kamu ngomong aja ke Aldi. Mau pergi. Sambil bergegas, Uci pun berlari menghampiri Aldi. Di, tunggu, Di. Aku titip dong beli nasi goreng di Mang Ujang. Oh, iya bentar, Di, bentar, Di. San, kamu mau titip gak? Aldi mau beli makan nih ke bawah. Teriak Uci. Oh iya boleh. Aku titip 1 porsi. Agak pedas ya. Sahut Santi. Oke, gua ke bawah dulu ya. Kalau ada pelanggan, handle dulu aja ya. Siap, Di, beres. Lalu Aldi pun meluncur sambil membawa motorku ke bawah untuk membeli nasi goreng dan makanan lainnya untuk makan malam. Selang beberapa menit kemudian, Aldi pun kembali ke restoran sambil membawa makanan yang sudah dibelinya untuk makan malam kami. Makanan datang! Lama amat sih, Di. Kamu beli kemana sih? Ke Arab? Penuh anjir, gua aja harus antri lama. Udah untung gua mau nunggu. Iya, bukan amat sih. Santai. Ngomong-ngomong, Uci sama Santi di mana ya? Kok nggak ada? Tadi sih di meja kasir.
Coba aku cari dulu ya. Sambil melangkahkan kaki, aku pun pergi mencari keberadaan Uci dan Santi sambil memanggil mereka berdua. San, Santi, oi, Santi. Mananya? Kagak tahu. Sugan teh juri. Lalawara maneh mah ngomong teh. Ini pesanannya udah datang, San. Ngomong-ngomong, Uci di mana, San? Tadi sih ngomongnya mau ke toilet dulu. Udah, simpen aja di sini. Nanti aku kasih ke Uci. Oke, aku titip ke kamu ya. Aku mau ke depan lagi, takutnya ada pelanggan. Nanti kalau ada pelanggan yang datang, berabe. Kamu makan aja duluan sama Uci. Biar aku sama Aldi makan di depan. Siapa tahu ada kuntilanak mau makan. Manenya Mi, kebiasaan hari ngomong teh belagu. Akhirnya kami pun makan di tempat yang berbeda. Santi dan Uci di kasir dan Aldi di depan sambil ngobrol dan menunggu barangkali ada tamu yang datang untuk makan. Aku dan Aldi pun larut dalam obrolan malam sambil menghisap rokok untuk mengusir dingin yang memang pada saat itu udara kota Bandung lumayan dingin. Mi, coba wenya kayak Amer, kayaknya enak. Canda Aldi untuk mengusir suntuk dalam bekerja. Maneh mah nanti kalau ada si bos kita kena masalah di. Bercanda Mi, habisnya nggak ada tamu yang datang juga sih. Dan kami pun melanjutkan perbincangan kami untuk melewati malam yang dingin. Tiba-tiba Mi, tamu Mi juga nama tuh di parkiran. Iya, kayaknya ada tamu di. Juga tuh, kamu gerak ke belakang. Aldi pun bergegas ke belakang untuk persiapkan peralatan dapur yang akan digunakan untuk membuat masakan. Selamat datang di restoran kami. Maaf, untuk berapa orang? 4 orang, Mas. Dengan nada lemas, pengunjung itu menjawab. Oh, baik kakak, silakan masuk. Mau yang ada mejanya apa mau lesehan kak? Soalnya kita ada tempat lesehan di lantai 2 di ujung. Barangkali kakak-kakak semua mau makan sambil menikmati pemandangan kota Bandung, bisa kak di lantai 2? Iya Mas. Mari kak, saya antar ke atas. Akhirnya aku pun mengantarkan tamu ke lantai 2 untuk menikmati pemandangan alam kota Bandung. Di sini kak, silakan duduk. Oh iya kak, ini menunya. Sambil menyodorkan menu makanan untuk bisa mereka lihat dulu sebelum memesan. Kakak silakan dilihat dulu ya, saya ambilkan air dulu ke bawah. Lalu aku pun pergi meninggalkan mereka untuk mengambil air minum di meja pantry dan bergegas kembali ke meja pelanggan supaya tidak menunggu lama. Silakan kakak, ini minumannya. Apakah pesanannya sudah siap kak? Biar kami siapkan. Ini Mas, kami pesan ini saja. Oh iya Mas, di makanannya bisa ditambahin bunga 7 rupa lah Mas. Kalau ada dikasih kemenyan. Maaf kakak, di restoran kami tidak menyediakan hal itu. Oh iya Mas, itu saja. Baik kak, kami siapkan dulu pesanannya, silakan ditunggu ya kak.
mereka sambil menggerutu. Aneh aing mah, temu teh aya wae, aya ku ayana mesen kembang 7 rupa. Bocuring meureun. Mas, Astagfirullahaladzim. Maaf kak, kenapa ya? toilet di mana Mas ya? Itu kak, depan belok ke kanan kak, ada toilet sebelah ke kanan, langsung aja kak. Terima kasih Mas. Lalu aku pun turun untuk menyiapkan pesanan mereka. Sambil menunggu pesanan mereka, aku pun bercengkerama bersama Aldi yang sedang memasak. Di mana nyaute, masa tadi tamu mesen dahareun dicampur kembang 7 rupa. Sok aya wae eta mah. Bojurig mi. Aneh mah loba nonton TV meren, jadi begitu. Dan lagian atuh Mi, kamu teh ada-ada aja nya aneh we atuh di geus tengah putih teh. Heureuy meureun Mi. Nih udah selesai, sok anterin ke sana, nanti kelamaan nunggunya. Kasihan, mungkin mereka sudah lapar, makanya nanyain kembang. Uji aja lah, orang kebelet pengen ke toilet, pengen boker. Ih, maneh mami kebiasaan. Ya udah tuh. Akhirnya Aldi pun nyuruh Uci buat nganterin makanannya ke atas ke lantai 2. Ci, maaf Ci, ini pesanan di lantai 2 di ujung room 13 ya. Pami kebelet katanya minta dianterin ke sana. Pami lagi di toilet, biasa saya tahu mah penyakit lama. Oh iya Di, biar aku aja yang nganterin. Uci pun bergegas pergi ke lantai 2 untuk mengantarkan makanan. Akan tetapi tidak lama kemudian Uci kembali ke bawah sambil membawa pesanan mereka. Lalu Uci pun berkata, Di, gak ada orang di atas. Di mana sih? Orang kosong kok. Lupa lagi mah. masa sih orang tadi Pami antar ke atas kok ada kok orang di atas. Coba, mana si Paminya gerak? Mi, Pami, apa di? Sambil bergegas aku pun menuju Aldi dan Uci. Kenapa? Kunaon? Tak kata Uci, di atas gak ada orang. Kamu gimana sih Mi? Emang di mana mereka duduknya? Ada kok. Yuk orang ke atas, kita lihat bareng-bareng. Sambil berjalan ke atas, aku, Aldi dan Uci berjalan beriringan. Nah, itu kan ada. Kalian gimana sih? Matanya tuh siwer. Kakak, maaf lama menunggu, ini pesanannya. Silakan menikmati kak. Dan akhirnya kami pun berjalan turun bersama-sama menuruni anak tangga ke lantai 1. Ada ya. Tadi gak ada orang, tapi kok ada lagi. Sumpah orang gak bohong. Tadi mah gak ada. Mungkin kamu lelah Ci. Jawab Aldi sambil cengengesan. Udah, gak usah dibahas. Selang
kak. Kaget. Aku pun menghampiri pengunjung di lantai 2 yang memanggil. Sepertinya pengunjung itu mau menambah pesanannya. Mas, saya pesan ayam ya, tapi yang masih mentah, yang masih ada darahnya mas. Jangan lama ya mas. Maksudnya yang belum dimasak kak. Iya mas. Tapi iya kak. Sambil turun aku pun kembali menggerutu. Permintaan teh meni aneh-aneh Gusti. Aya pelanggan teh pengen ayam mentah segala. Pusing dah. Naon deui atuh Mi? Hayo we kuku lutus. Tadi tamu di lantai 2 mah nya pesen hayam tapi ata cenah. Bere we atuh Mi meureun katurunan pampir. Ting Dracula eta teh sia. Naon si Mi meneriweuh? Tanya Santi kepadaku. San, tolong ya kasih pesanan ini ke atas. Pintaku kepada Santi. Ya udah, sini aku yang anterin ke atas. Kebetulan kan lagi sepi juga. Lalu Santi pun pergi membawa pesanan mereka ke atas. Akan tetapi sudah beberapa menit Santi tak kunjung kembali juga. Dikarenakan khawatir, akhirnya aku pun bilang ke Uci untuk melihat ke atas. Ci, Ci di gerak Ci. Coba dong Ci, liatin. Kok Santi buka ya? Takut ada apa-apa. Iya, bentar aku cek dulu. Jawab Uci. Selang beberapa lama kami pun mendengar suara Uci berteriak dibarengi dengan mati lampu di lokasi restoran. Mi, Mas Mi, Aldi, tolong Mi, tolong. Santi, sadar Santi. Naon Ci? Naon Ci? Ini Santi Mi pingsan Mi di sini. Tolongin cepat. Nah, bisa pingsan Ci? Dikumakeun. Ih, mana aku tahu atuh Mi, makin nanya ke aku segala kamu mah. Pahmi mah malah ngagosip. Buruan angkat ke handap, sahut Aldi kepadaku. Iya dia. Dan kami pun membawa Santi ke bawah ke lantai 1, sedangkan Aldi masih berada di lantai 2 untuk memastikan tidak terjadi apa-apa kepada pelanggan kami. Pami, Uci. Aldi pun berteriak memanggil aku dan Uci. Lalu aku pun bergegas menghampiri Aldi dan meminta Uci untuk menjaga Santi di lantai 1 yang sedang dalam keadaan pingsan. Aya naon Mi? Aya naon di? Jadi pahami deui aing mah. Aya naon atuh dulu? Naon eling di eling. Itu Mi Hansip naon hanan wae maneh mah. Itu Mi Han naon atuh nu bener ngomong teh. Ih, Han naon Burhan Farhan hantu Mi hantu. Seketika itu kami pun menoleh ke arah tamu yang sedang duduk di sudut meja. Ternyata tamu itu
tidak ada kepalanya dan badannya berlumuran darah, bahkan ada yang sampai dalaman perutnya keluar isi perutnya. Kakinya hilang, tangannya buntung. Mereka berdiri di sudut ruangan sambil mengarah ke arah kami. Aku dan Aldi yang berada di lantai 2 tidak bergerak sedikit pun karena takut melihat sosok makhluk yang tidak lengkap anggota badannya tepat di depan kami. Kakiku bergetar hebat, mulutku tidak bisa bicara, mau lari pun tidak ada tenaga. Seketika suasana menjadi hening dalam suasana mencekam karena lampu di restoran hidup mati bergantian yang membuat suasana semakin mencekam. Lalu makhluk itu pun bergerak maju ke arah kami. Aku pun sekuat tenaga melangkahkan kaki untuk lari sekencang-kencangnya menuju lantai 1 bersama Aldi yang sudah ketakutan setengah mati. Sesampainya di lantai 1, kami pun menghampiri Uci yang sedang mencoba membangunkan Santi yang pingsan, dan akhirnya Santi pun terbangun dari pingsannya. Tapi yang anehnya suara Santi seperti orang yang sedang berintih kesakitan meminta tolong kepada kami. Tolong, sakit, tolong. Santi, sadar, Santi, sadar. Uci mencoba menyadarkan Santi. Tolong, kakiku di mana? Sakit, tolong. Carikan kakiku di mana, tolong. Tolong. Santi pun teriak-teriak seperti orang kesakitan. Lalu aku langsung lari untuk meminta pertolongan kepada warga yang ada di daerah tempat kami bekerja. Dan akhirnya kami pun dibantu oleh ustadz setempat menyadarkan Santi. Singkat cerita, akhirnya ustadz tersebut bercerita kalau dulu ada sekumpulan anak muda mengendarai mobil Avanza hitam yang mengalami kecelakaan di sekitar sini, dan